Perkenalkan, nama saya Ripka Syotang dari kelas 4 PJJA dengan NIM 062440111846. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Reski Artini, Sarjana Teknik Master Engineering, selaku dosen pengampu mata kuliah GIS dan LDD. Di sini saya akan menjelaskan materi data, informasi, sistem informasi, dan sistem informasi geografis. Data dan informasi. Data adalah sekumpulan dari fakta. Yang namanya data biasanya berupa angka. Misalkan Senin 2 Maret 2020 itu terjadi COVID-19, itu namanya fakta. Fakta ini adalah sesuatu yang bisa diamati dan bisa diukur. Kalau informasi adalah proses dari datanya. Bagaimana suatu informasi tidak berarti bagi usernya. Kapan suatu informasi tidak berarti bagi usernya itu pada saat user tidak membutuhkan informasi tersebut. Data dan informasi. Data merupakan bahasa, matematikal, dan atau simbol-simbol pengganti lain yang telah disepakati secara umum dalam menggambarkan suatu objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, atau objek-objek pengganti lainnya. Selanjutnya, data merupakan raw fact atau suatu kenyataan apa adanya. Bisa dilihat itu datanya ada panjang kali lebarnya berapa, lalu informasinya adalah areanya berapa. Informasi itu merupakan data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya, ciri-ciri informasi yang berguna. Yang pertama, dirancang untuk memenuhi kebutuhan pengguna. Yang kedua, teliti, maksudnya itu akurat. Yang ketiga, relevan. Yang keempat, siap digunakan pada waktu yang diperlukan. Yang kelima, mudah dimengerti. Yang keenam, singkat. Yang ketujuh, dapat dipercaya. Yang kedelapan itu lengkap. Lalu yang kesembilan itu mudah diperoleh. Lalu sumber kesalahan informasi. Terdapat sumber kesalahan informasi yang pertama yaitu metode pengukuran data dan pengumpulan data yang salah. Yang kedua itu tidak mengikuti prosedur pengolahan yang benar. Lalu yang ketiga itu data hilang atau tidak terolah. Keempat, kesalahan mencatat atau mengkoreksi data. Yang kelima, kesalahan dalam prosedur pengolahan atau pemrograman dalam komputer, dan yang terakhir yaitu kesalahan yang disengaja. Relasi umum antara data dan informasi, input, processing, output, dan umpan baliknya. Menjelaskan data. Data ini selebihnya adalah diolah atau diproses atau dikonversi menjadi suatu informasi. Data apa saja kalau diolah menjadi suatu informasi, misalkan beton. Ada campuran apa saja kemudian diolah menjadi suatu informasinya sehingga mendapat informasi berupa kuat tekan beton. Selanjutnya, siklus data informasi. Pada tahap awal itu menginput data, di mana data mentah dikumpulkan. Yang kedua yaitu terdapat proses, data yang masuk kemudian diproses dalam konteks sistem informasi supaya data tersebut menjadi lebih terstruktur. Terdapat juga basis data dan referensi. Dalam tahap proses, sistem seringkali mengambil data pendukung dari basis data atau referensi untuk menghasilkan output yang akurat. Yang ketiga yaitu output. Setelah diproses, data berubah menjadi informasi. Kemudian keempat itu penerima. Informasi tersebut disampaikan kepada pihak yang membutuhkan. Lalu yang kelima yaitu keputusan dan tindakan. Berdasarkan informasi yang diterima, pihak terkait akan mengambil sebuah keputusan dan melakukan tindakan. Lalu yang keenam yaitu hasil tindakan. Setelah tindakan dilakukan, akan muncul sebuah hasil atau dampak. Hasil dari tindakan ini kemudian akan diamati dan dicatat sebagai data baru yang kemudian masuk lagi ke tahap input. Data geografi dan informasi ada dua, yaitu data komponen spasial dan data tematik. Yang pertama, data spasial.
Data spasial ini adalah data atribut, data yang berkaitan dengan lokasi atau posisi atau nilai koordinat. Yang kedua yaitu komponen tematik. Komponen tematik adalah komponen atau nilai atribut data yang menjelaskan data spasialnya. Nah, di sini ada contohnya, yaitu terdapat data spasial dan data atribut. Data spasialnya itu berupa jalan, sedangkan data atributnya itu menjelaskan dari data spasial tersebut. Nah, terdapat data atributnya yaitu nama jalan, alamat jalan, dan juga panjang jalannya. Lalu contoh yang kedua yaitu terdapat data spasial berupa poligon dan data atributnya yaitu menjelaskan data spasialnya. Bagian pertama itu bisa dilihat data atributnya terdapat area, lalu digunakan untuk apa, dan juga ownernya yaitu lokal, dan begitu juga seterusnya. Data dan informasi geografis. Data spasial dapat dipresentasikan sebagai titik, garis, atau area yang didefinisikan pada referensi tertentu, misalnya sistem koordinat. Lalu, data atribut dapat dipresentasikan dalam bentuk teks, alfanumerik, grafik, atau gambar yang terkait dengan lokasi spesifik dari data spasial. Secara teknis, baik data spasial maupun data atribut dikelola dalam sistem basis data. Sistem. Salah satu cara para ilmuwan memahami dunia adalah reduksionisme, merinci fenomena ke dalam bagian-bagian pokoknya. Lalu semua hal dikaitkan dengan semua hal lain. Selanjutnya, suatu sistem terdiri dari bagian-bagian, komponen, elemen. Setiap bagian dapat merupakan sebuah sistem subsistem. Ini maksudnya sistem 1 dan sistem 2 saling berkaitan membentuk suatu sistem lagi. Sistem informasi. Suatu sistem gabungan antara manusia dan mesin. Manusia itu SDM-nya, sedangkan mesin itu maksudnya komputer, yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi. Sekumpulan komponen-komponen yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan mendistribusikan informasi terkait untuk mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi dan pengendalian. Tujuan dan aktivitas sistem informasi. Tujuan sistem informasi adalah untuk menyediakan dan mensistematikan informasi dari seluruh kejadian atau kegiatan yang diperlukan untuk mengendalikan operasi suatu organisasi. Lalu kegiatan yang dimaksud adalah mengambil, mengelola, menyimpan, dan menyampaikan informasi yang diperlukan di dalam mengoperasikan seluruh aktivitas organisasi yang bersangkutan. Sistem informasi berbasis komputer versus tidak berbasis komputer. Misal, jika ada komputer tetapi tidak ada SDM yang mengerti cara pakainya, itu tetap tidak bisa menggunakan sistem informasinya karena berbasis komputer dengan tidak berbasis komputer itu jelas berbeda. Karakteristik sistem informasi tanpa dukungan komputer. Yang pertama, data disimpan di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh manusia. Yang kedua, penelusuran data dilakukan oleh manusia. Kecepatan penelusuran menjadi relatif rendah, order menit hingga jam, dan tidak menjadi prioritas tertentu. Yang ketiga, makin besar dan kompleks organisasi terkait, makin sulit untuk memperoleh gambaran yang lengkap dengan cepat. Lalu yang keempat, kecepatan pengolahan data sangat ditentukan oleh kecepatan petugas terkait manusia dalam menghitung, menyusun tabel laporan, dan menggandakan laporan. Yang kelima, transmisi, pengiriman. Data dan informasi sebagian besar memerlukan fasilitas transportasi fisik dari media yang digunakan. Yang keenam,
Penggunaan sarana telekomunikasi masih sangat terbatas. Dan yang terakhir, terdapat delay atau keterlambatan informasi yang cukup besar sebagai akibat keterbatasan penelusuran, pemrosesan, dan transmisi data. Karakteristik sistem informasi dengan dukungan komputer. Yang pertama, data tersimpan di dalam media perangkat yang harus dapat dibaca oleh mesin dan bersifat padat, hingga lebih mudah dan cepat untuk ditelusuri dalam satuan waktu detik hingga menit. Yang kedua, sekumpulan data yang berukuran besar dapat disimpan di satu lokasi saja. Yang ketiga, kecepatan pengolahan data sangat tinggi, orde detik, menit, hingga jam, sangat tergantung pada volume data, ruang penyimpanan, RAM, dan prosesor terkait. Lalu yang keempat, transmisi data dapat juga dilakukan melalui sarana telekomunikasi. Yang kelima, delay atau keterlambatan yang terdapat di aliran data dan informasi relatif kecil karena proses-proses penelusuran, pengolahan, dan transmisi data dapat dilakukan dengan cepat. Dan yang terakhir, lokasi-lokasi pengembangan dan pengoperasian sistem informasi yang tersebar tidak menghalangi kemudahan dalam memonitor dan mengkoordinasikan segala aktivitas terkait. Jadi itulah penjelasan mengenai materi tersebut. Sekian dan terima kasih.